Persib butuh Indosiar? No, Indosiar butuh Persib. Ajang politik terselubung tim TGIPF. Berita Liga 1 dan Timnas Indonesia, semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Persib butuh Indosiar? No, Indosiar yang butuh Persib. Atau tepatnya, Indosiar butuh Liga 1. Pasalnya, sebelum Liga 1 dimulai kembali, nama Indosiar tak pernah masuk dalam 10 besar rating TV nasional. Indosiar selalu kalah dari saudaranya yakni SCTP yang nyarin Piala Dunia dan kalah sama stasiun TV tetangga yang nyarin Ikatan Cinta. Barulah ketika Liga 1 dijalankan tanggal 5 Desember 2022, Indosiar mulai masuk dalam jajaran 15 besar rating TV. Dan puncaknya ketika laga Persija versus Bone FC dan Persik Kediri versus Persib Bandung. Nah, itulah kenapa Indosiar mati-matian ingin Liga 1 disiarkan di Indosiar, khususnya laga 4 tim rival besar tanah air yakni Persebaya, Arema, Persib, dan Persija. Karena disitulah Indosiar dapat pemasukan super besar. Oke, bicara soal rating TV nih, ini sebenarnya siapa sih yang bayar dan dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Di Indonesia, rating TV itu dikelola oleh sebuah perusahaan rating TV yang bernama Nielsen. Perusahaan asal Amerika yang bergerak di bidang pengumpulan data pengiklan di stasiun TV. Nah, Nielsen inilah yang mencatat berapa banyak iklan TV yang ditayangkan dalam satu acara televisi dan berapa banyak pula penontonnya. Soal harga setiap stasiun TV dan setiap acara itu beda-beda ya. Yang paling besar tentu saja harga iklan saat live atau siaran langsung. Seperti contoh SCTP yang selama gelaran Piala Dunia ini saja, dalam waktu kurang lebih 1 bulan, SCTP telah meraup untung dari iklan rating TV hampir mencapai 1 triliun rupiah. Gila, gede ya. Nah, lalu bagaimana dengan Liga 1? Kita lihat, jika yang disiarkan itu tim yang memiliki banyak sponsor seperti Bali United, Persib, dan lain-lain, maka harga iklan yang masuk ke TV pun akan semakin besar. Contoh, kemarin Indosiar menyiarkan laga Persik Kediri kontra Persib Bandung dan ditonton 12 juta orang di TV. Indosiar itu udah dapat hampir 6 miliar rupiah loh, itu baru dari TV. Belum lagi yang nonton live streaming seperti di video yang ditonton hampir 500.000 orang. Tentu paling tidak Indosiar dapat 2,5 miliar rupiah. Jadi dalam satu pertandingan Persib saja Indosiar totalnya mendapat pemasukan 8-10 miliar rupiah. Wow, gede kan? Padahal rating pertandingan Persik Kediri versus Persib Bandung itu cuma ada di peringkat ke-10 loh. Bayangin jika ada di peringkat pertama, bisa 3 kali lipat yang didapat Indosiar. Makanya ketika Indosiar terseret kasus Kanjuruhan yang diduga ikut pengaturan jadwal pertandingan demi mengalahkan Ikatan Cinta, dan akhirnya sekarang Liga 1 hanya boleh tayang paling malam jam 7 malam, Indosiar nangis lantaran gak bisa ngalahin stasiun TV sebelah. Untungnya SCTP yang masih satu dapur dengan Indosiar menang gara-gara ada Piala Dunia. Coba kalau nggak ada Piala Dunia, nangis tuh SCM Group. Nah, kabar terbaru, Indosiar kabarnya nawarin kontrak baru pada PT LIB untuk diperpanjang jadi broadcast Liga 1 musim depan. Tapi belum dijawab oleh PT LIB
Lantaran PT LIB yang sekarang itu cuma sementara dan nggak punya wewenang soal ini. Makanya udah deh, jangan maruk, jangan mentang-mentang ingin jadi nomor 1 karena ingin ngalahkan sinetron. Ngorbanin yang udah ngasih rejeki, kan namanya bangsat kalau gitu. Oke, yang selanjutnya ini saya minta pendapat kalian nih, biar saya nggak dianggap sujon ya. Hal ini adalah Menko Polhukam yang juga ketua tim TGIPF yang juga calon ketum PSSI Mahfud MD mengatakan pernyataan aneh soal Liga 1 dan 2. Untuk Liga 1 menurut Mahfud hingga akhir musim tak boleh dihadiri penonton meskipun sistem pertandingan sudah home away. Lah, terus klub-klub tewas dong nggak ada pemasukan. Alasannya untuk menghormati penyelidikan kasus tragedi Kanjuruhan. Woi, mau nyampe kapan? Apa nggak kebalik tuh? Yang salah kan Arema sama Aremania. Kenapa 17 klub lain yang jadi korban? Kan yang dihukum nggak boleh dihadiri supporter itu cuma Arema. Tapi kok klub-klub lain kena juga? Terus keadilannya di mana, Cok? Ente kadang-kadang ente ya. Oke lah, situ yang ada masalah sama PSSI, situ yang mungkin ada masalah sama Iwan Bule, dan situ juga yang pengen jadi ketum PSSI. Lah kenapa politik situ mengorbankan 17 klub? Apa yang harus dihormati coba? Udah 2 bulan loh ini, masa nggak kelar-kelar? Terus kalian ngerjain apa aja? Orang yang nonton di TV aja udah tahu siapa yang salah. Loh kok ini ribet amat? Jelas-jelas kan yang salah adalah 1. Polisi ya oknum-oknumnya, 2. Aremania, 3. Panpel, 4. Klub, 5. PSSI, 6. PT LIB. Ya udah itu aja yang diambilin dan dihukum. Biarin sepak bola mah jalan seperti biasa. Ini mah dipakai jalur politik sih. Awalnya sih masyarakat salut sama tim TGIPF ini lantaran dinilai akan merombak sepak bola kita. Tapi kesini-sininya tim ini mending dibubarin deh. Gak bakalan maju-maju sepak bola kita. Yang ada di dalamnya orang-orang ini yang punya kepentingan pribadi. Udahlah, bubarin aja tim ini. Semua juga tahu maksud kalian semua. Intinya kekuasaan kan. Jadi terkesannya itu kayak gimana ya? Kayak mungkin kayak gini ya. Ada pihak yang bilang sama PSSI, woi, saya tuh udah keluar duit banyak loh buat PSSI. Bisa nggak kita dikasih juara? Utang kalian tuh banyak loh sama kita. Tapi di satu sisi ada pihak yang tahu soal ini dan terus bilang gini nih, enak aja lu yang mau jadi juara, kita juga pengen dan kita juga udah keluar duit banyak buat PSSI. Tapi lantaran PSSI ini condong sama si Anu, ya udah deh dibuatlah konspirasi tragedi yang tujuannya yang jelas-jelas ingin menggulingkan PSSI dan kroni-kroninya. Kelihatan kan sekarang? Nah kalau kayak gini 20 tahun lagi juga sepak bola kita mah nggak bakalan pernah maju. Bukan liga dagelan lagi namanya, tapi liga politik ini mah. Politik orang-orang edan. Oke lah, kita lanjut ke Liga 1. Pekan ke-12 udah kelar nih. Nah kami akan coba pilihkan 11 pemain terbaik untuk jadi starting 11 di pekan ke-12. Jika nggak sesuai ya harap maklum, ini cuma pilihan kami masing-masing. Karena ya PT LIB lagi sibuk kayaknya cuy, jadi nggak sempat umumin 11 pemain terbaik pekan ke-12. Kita mulai dari pelatih terbaik dulu nih di pekan ke-12. Ya harusnya sih pelatih yang membawa kemenangan terbesar di pekan ke-12 harusnya tim yang paling besar menang, yakni Persis Solo, Leonardo Medina yang jadi pelatih terbaik. Tapi entah kenapa ya kami melihat statistik sih ya. Jadi kami pikir Andre Gillian pantas deh jadi pelatih terbaik di pekan ke-12 karena dengan skuad yang seadanya mampu menumbangkan tim besar yang juga merupakan tim runner up sementara klasemen Liga 1 Madura United. Sementara pemain terbaik sendiri kami memilih Rio Matsumura dari Persis Solo. Wajar jika kami memilih Rio lantaran 2 gol dan 2 assist Rio antar Persis Solo menang 6-1 atas Rans. Untuk starting 11 sendiri, di posisi kiper kami memilih Teja Pakualam yang tampil paling apik nih di pekan ke-12. Meskipun nggak full ya mainnya. Center back kami pilih duet Nick Wipers dari Persib dan Leo Lelis dari Persebaya. Back kiri kami memilih Firza Andika dari Persija Jakarta. Sementara back kanan kami memilih Fredian Wahyu dari PSS Semarang. 3 gelandang tengah kami pakai Jonathan Kantilana dari PSS Semarang, Eber Besa dari Bali United, dan Rio Matsumura dari Persis Solo.
Sementara untuk 3 di depan ya, mungkin yang kami lihat ada Titan Agung dari Bayangkara FC, lalu David Da Silva dari Persib Bandung, dan juga Everton Nascimento dari PSM Makassar. Yaitu versi kami ya. Gimana dengan versi kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dari Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia Sintayong diketahui dikeroyok dalam tanda kutip ya oleh 4 orang pelatih Liga 1, yaitu Thomas Doll dari Persija, Bernardo Tavares dari PSM, Aji Santoso dari Persebaya, dan Luis Mia dari Persib Bandung. Menurut 4 pelatih dari 4 klub ini wajar memprotes keputusan Sintayong. Pasalnya 4 pelatih klub ini adalah 4 tim yang paling banyak pemainnya dipanggil ke timnas. Alasan Thomas Doll, timnas terlalu banyak ambil pemain Persija sehingga Persija kekurangan pemain-pemain andalan. Sementara untuk Bernardo Tavares pun serupa ya. Aji Santoso mengkritik lantaran TC timnas ini terlalu lama. Sementara Luis Mia mengkritik bukan karena 3 pemainnya yang dipanggil timnas, tapi permintaan STY yang kembali ingin memakai 3 lagi pemain Persib. Lalu apa alasan STY sehingga katanya lakukan TC yang cukup lama? Menurut STY justru bingung TC yang lama itu seperti apa, karena biasanya menurut STY sebuah timnas itu harusnya lakukan persiapan itu 2-3 bulan. Nah ini sebulan pun tidak. Apalagi kondisi pemain timnas anjlok setelah kompetisi yang diliburkan. STY justru ingin tahu seperti apa sih latihan di klub yang katanya tiap pemain itu latihan tapi kok fisiknya payah. Saya tahu kompetisi mati, tapi klub kan bilang di klub para pemain itu latihan. Tapi seharusnya jika pemain tiap hari latihan itu otot yang naik, lemak yang turun. Bukan sebaliknya, lemak yang naik, otot yang turun. Saya penasaran seperti apa latihan di klub-klub Indonesia. Pemain sepak bola itu jika fisiknya lemah percuma memiliki skill tinggi, ujar Sintayong. STY ternyata dibela oleh Menpora Zainuddin Amali. Menurut Zainuddin Amali, jika saja Presiden Jokowi tak melihat kebutuhan timnas, Presiden Jokowi tak mungkin memberikan atau meminta pada Polri untuk berikan izin liga. Seharusnya klub-klub berterima kasih pada timnas lantaran karena timnas liga bisa dilanjutkan. Bahkan Menpora bilang jika bukan karena presiden yang meminta pada FIFA, mungkin Indonesia sudah dibekukan oleh FIFA. Iya sih, kami ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Presiden Jokowi yang dengan cepat respon pada FIFA sehingga Indonesia nggak dibekukan. Tapi kan pada dasarnya ini kesalahan satu pihak yang bikin gara-gara. Kenapa sampai sekarang nggak dihukum ini klub dan supporternya? Cabutlah izinnya, ini klub dan supporternya. Itu baru adil namanya. Oke lah, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khusus Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.